الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahul hamdu wa syukru kulluh, yang telah memberikan kepada kita nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul hidayah wa taufiq wa nikmatul istiqamah, sehingga di malam yang baik ini kita bisa menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu yang mulia ini di tempat yang mulia ini, yang semoga ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang memperberat amal kebaikan kita kelak di akhirat, menghapuskan dosa dan kesalahan kita, serta mengangkat derajat kita semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang baik ini kita akan lanjutkan bahasan kita dari kitab Iqadul Himmah Littiba'i Nabiyil Ummah sallallahu alaihi wasallam, menggugah kemauan di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampai pada halaman yang ke-30, pada dalil yang ke-8 yang menunjukkan wajibnya seorang muslim sebagai umat Rasulullah alaihi salatu wassalam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ayat yang ke-8 yang merupakan di antara dalil yang dibawakan dalam poin pertama, wajibnya kita mengikuti dan mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Qala ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh benar-benar telah ada bagi kalian fi Rasulillah, pada Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa itu? Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, qudwah yang baik, liman kana yarjullah wal yawmal akhir, itu semuanya bagi orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan balasan, mengharapkan surga, wal yawmal akhir, dan kepada hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan yang mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ayat yang mulia ini, kata para ulama, wa in kana ja'at bi sighatil khabar illa annaha ja'at bi sighati al-amri muhtawiyan alaih. Artinya, ayat yang mulia ini meskipun datang dengan bentuk khabar, akan tetapi ayat ini mengandung perintah untuk mengikuti dan mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika kita kembali melihat ayat tadi,
Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita bahwasannya pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam terdapat suri tauladan bagi kita umatnya kaum muslimin. Sebuah kabar yang disampaikan kepada kita, yang dijelaskan kepada kita, yang tujuannya agar kita menjadikan beliau satu-satunya qudwah. Setiap umat pasti ada seorang pemimpin. Setiap umat pasti harus ada seorang uswah dan qudwah. Bani Israel, qudwah mereka dan uswah mereka Nabi Musa alaihissalam. Sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, datanglah Nabi Isa alaihissalam. Nah, umat terakhir zaman ini yang merupakan umat Rasulullah alaihi salatu wassalam juga membutuhkan seorang qudwah dan uswah. Membutuhkan seorang pemimpin. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwasannya pada diri Rasul kalian ini terdapat uswah dan qudwah yang baik. Oleh karena itu, ya, ayat ini dijadikan sebagai dalil karena mengandung perintah wajibnya kita mengambil Rasulullah sebagai panutan, sebagai contoh, sebagai uswah dan qudwah hasanah. Ayat yang mulia ini juga memberikan kepada kita faedah bahwasannya tidak ada seorang yang berada di muka bumi dari umat akhir zaman yang mendapatkan rekomendasi dari Allah Azza wa Jalla untuk dijadikan sebagai contoh kecuali Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan itu pun ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang lain. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar di atas akhlak yang sangat agung. Ayat yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, siapapun di antara hamba-hamba Allah yang menginginkan pahala, ganjaran surga Allah dan berharap akan keselamatan, kebahagiaan di hari akhir, dan bagi hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaknya dia mengambil Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai qudwah dan uswah pada hidup dia. Makanya di sini dinukilkan ucapan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang mengatakan hadhihi al-ayatul karimatu aslun kabirun fi at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini adalah landasan yang paling agung, dasar yang besar di dalam wajibnya mengikuti, mencontoh, meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hal apa? Fi aqwalihi, dalam hal ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah dahulu bertutur kata, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam menjalin komunikasi dengan para sahabatnya, dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang sepadan, dengan orang yang di bawahnya, dengan anak kecil. Terdapat qudwah di situ. Dan di antara apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dijelaskan dalam sabdanya dalam hadis yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia bertutur kata yang baik, berkata yang baik. Apa maksudnya berkata yang baik? Berkata ucapan-ucapan yang memiliki faedah dan manfaat, baik untuk dirinya ataukah untuk orang lain. Jika tidak, falyasmut,
hendaknya ia diam. Ya, karena diam ini akan menjadikan dia selamat. Dan kita mengetahui bahwasannya di antara perkara yang paling besar dan dominan menyeret manusia masuk ke jurang neraka itu karena ucapannya. Dan itu pun ditegaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam berwasiat kepada Mu'adz, "Kuffa 'alaika hadza." Jaga olehmu wahai Mu'adz lisan ini, sambil menunjuk kepada lidah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mu'adz bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita pun juga akan dihisab oleh Allah dari ucapan yang keluar dari mulut kita?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Celaka kamu wahai Mu'adz. Faqilatka ummuk." Bukankah kebanyakan manusia diseret ke dalam neraka melalui muka-muka mereka karena hasil lisan ucapan yang keluar dari mulutnya? Hal-hal yang seperti ini ma'asyiral muslimin merupakan contoh, merupakan hidayah dan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk kita teladani bersama. Bagaimana ketika kita bercanda, kita melihat Rasulullah, bagaimana dahulu Rasulullah bercanda kepada para sahabatnya, bagaimana beliau di dalam menjalin hubungan interaksi dengan keluarganya, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam bertutur kata dengan para sahabatnya. Itu semuanya terdapat petunjuk, terdapat arahan dan juga hidayah kepada umatnya apabila kita mempelajari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kitab yang kurang lebih ukurannya segini, yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh Munjid hafizahullah ta'ala, yang merupakan salah satu muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang diberikan judul Kaifa yu'amiluhum, bagaimana Rasulullah bermuamalah kepada mereka. Mereka dimaksud di sini adalah para sahabat, istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka ahli kitab Yahudi maupun Nasrani, mereka anak kecil, dan semuanya semua dijelaskan berdasarkan athar dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ingin mengetahui seperti apa hakikat kehidupan Rasulullah, maka patut bagi kita untuk membaca kitab tersebut. Kemudian dikatakan wa af'alihi, dan juga perbuatan Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa ahwalihi, dan juga keadaan-keadaan beliau salawatullah wassalamuhu alaihi. Kemudian dikatakan wastadalla al-usuliyuna fi hadhihi al-ayati ala ihtijaji bi af'alir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka para ulama ahli usul fiqh berdalil dengan ayat yang mulia ini akan hujjahnya af'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajibnya mengikuti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna al-asla anna ummatahu uswatuhu fil ahkam, dan bahwasannya hukum asal seorang pemimpin itu adalah qudwah dan uswah dalam segala hukum. Kemudian illa ma dallat dalilu syar'i ala al-ikhtisas bih, kecuali terdapat dalil yang secara khusus menunjukkan akan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak, di antaranya puasa wisal khusus bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian istri lebih dari 4, itu pun kekhususan
Rasulullah alaihi salatu wassalam dan lain sebagainya. Dan ini yang harus kita jadikan sebagai pegangan dan kaidah, bahwasanya secara asal setiap perbuatan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengandung hukum yang wajib diikuti bagi kita. Kenapa? Karena hakikat seorang pemimpin umat itu adalah panutan bagi umat tersebut. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang didatangkan kepada kalian oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, qaulan wa fi'lan, baik itu dalam bentuk ucapan ataukah perbuatan, fakhudhuhu, ambillah oleh kalian. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dari mengerjakannya, maka berhentilah, tinggalkan dan jauhilah. Kemudian dikatakan di sini, fal uswatu naw'ani, secara umum yang dimaksud ya dengan sebutan panutan uswah ini ada dua macam. Uswatun hasanah wa uswatun sayyi'ah. Panutan yang baik dan panutan yang buruk. Fal uswatul hasanah fi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka panutan yang baik itu terletak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله. Sesungguhnya orang yang meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengikuti tuntunan dan sunnahnya, maka hakikatnya dia menempuh sebuah jalan yang mengantarkan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-siratul mustaqim, dan itulah yang dimaksud jalan yang lurus. Wa ammal uswah bi ghairi, yani al-uswah sayyi'ah idza khalafah fa huwa al-uswatu sayyi'ah. Adapun panutan selain Rasulullah alaihi salatu wassalam apabila menyelisih tuntunannya, maka ini disebut al-uswah sayyi'ah, contoh dan panutan yang jelek. Kaqaulil kuffari hina da'athumur rusul litta'assi bihim, sebagaimana ucapan orang-orang kufar dahulu dari kalangan orang musyrikin ketika mereka diseru oleh para rasul mereka untuk menuju apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan mengikuti para rasul, mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Mereka orang-orang kufar musyrikin mengatakan, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami di atas sebuah agama, dan kami selalu mengikuti dan menapak tilasi peninggalan-peninggalan mereka. Pada ayat yang mulia ini menunjukkan bagaimana ta'assub butanya, taklid butanya orang-orang kufar kepada uswah sayyi'ah. Siapa mereka? Nenek moyangnya, bapak buyutnya. Mengapa? Karena mereka menyelisih wahyu, menyelisih para rasul yang membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-uswatul hasanah innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yarjullah wal yawmal akhir. Suri tauladan yang baik ini itu akan bisa dijadikan sebagai panutan. Artinya orang itu akan selalu mengikuti jejaknya, menjadikan sebagai satu-satunya suri tauladan yang terbaik, dan akan diberikan taufik oleh Allah dari kalangan orang-orang yang betul mengharap Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala di sisi Allah, mengharap ganjaran di sisi Allah, mengharap keselamatan dan surganya Allah,
wal yaumal akhir, dan juga berharap akan kebahagiaan di hari akhir. Fa inna ma ma'ahu minal imani wal khawfillah wa raja'i thawabih wa khawfi iqabih yahuthuhu ala ta'assi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya iman yang ada pada diri mereka, demikian pula rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, rasa berharap akan pahalanya dan takut akan azabnya, ini menjadi motor penggerak bagi hamba itu untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi di dalam kita beragama Islam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya terbatas kepada apa yang kita ikuti dari sisi praktek salatnya, praktek puasanya, tidak. Akan tetapi seluruh sisi kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan wa ahwalihi, dan seluruh keadaan dan kondisi-kondisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian ayat yang ke-9 dibawakan oleh al-muallif dengan mengambil surat dari Al-Ahzab ayat yang ke-36, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin, tidak pula mukminah, tatkala Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, mereka memiliki pilihan yang lain dari urusan mereka. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang amat sangat nyata. Ayat yang mulia ini memiliki sebab turunnya ayat, yang mana hal ini terkait dengan anak angkat Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan dia adalah siapa? Zaid bin Harithah, yang mana Rasulullah alaihi salatu wassalam melamarkan kepada seorang sahabiyah, siapa? Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsin. Akan tapi pada awal kali ketika Rasulullah menawarkan dan melamarkan putra angkatnya, Zainab ini menolak. Tatkala dia menolak apa yang menjadi urusan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang merupakan keputusan Allah Azza wa Jalla, turunlah ayat yang mulia ini. Maka tatkala ayat ini turun, Zainab berubah pikiran dan langsung menerima lamaran dan pinangan putra angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun akhirnya terjadi firaq, pisah antara Zaid dengan Zainab. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa hadhihi al-ayatu 'ammah fi jami' al-umur. وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول. Artinya ayat yang mulia ini mengandung hukum secara umum pada seluruh perkara, tidak terbatas pada sebab turunnya ayat, karena kaidah mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang menjadi barometer sebuah dalil, yakni ayat Al-Quran dalam masalah hukum, itu adalah keumuman lafaz yang mengandung makna hukum secara universal. Tidak terkhusus hukum itu pada sebab turunnya ayat. Memang ayat ini punya asbabun nuzul terkait dengan Zaid bin Harithah dan juga Zainab.
Akan tapi kandungan hukum ini juga berlaku bagi seluruh umat. Apa hukumnya? Wajibnya patuh dan tunduk kepada apa yang menjadi keputusan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahit ataukah manis? Dan ini merupakan tamamul khudu' lillahi azza wa jalla, kesempurnaan ketundukan seorang hamba kepada Rabbnya jalla wa ala. Wa dzalika annahu idza hakama Allah wa rasuluhu bi syai', yang sedemikian itu apabila Allah telah menentukan dan memberikan keputusan sebuah hukum, demikian pula Rasulnya, maka tidak dibenarkan, tidak dibolehkan bagi siapapun orangnya dari umat ini, awamnya atau ahli ilmunya, mukhalafatah, untuk menyelisihi keputusan yang telah Allah tetapkan dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sayang sama putri saya, anak tercinta. Nanti saya beri waris sama bagiannya dengan anak yang laki-laki. Ada tidak boleh. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena Allah sudah memutuskan menetapkan bagian perempuan separuh dari bagian laki-laki. Tidak apa-apa, Bu. Mumpung tidak ada orang, buka jilbabnya. Tidak apa-apa, kita di kampus Islam, tidak pakai kerudung, tidak masalah. Ini kita katakan yukhalifu amrallah wa rasuli. Ini menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini pun tidak boleh. Seorang wanita ketika dia keluar dari rumahnya, sekalipun tidak ada tetangga atau satu orang yang melihat, tetap wajib menjaga hijabnya, wajib menjaga auratnya. Dan di antara bentuk talbis iblis itu membisikkan kepada kaum Hawa, wis gak apa-apa, wong ngarep omahe cedhek bebek lawang, wong pas sepi pisan, paling yo kena wong sing ndelok, kena wong sing ngeruh. Wis gak apa-apa disapu ae mesisan, tinimbang gawe hijab kesuwen. Banyak seperti ini. Ya, banyak seperti ini. Dan ini hukumnya tidak boleh. Selama kita sudah keluar pintu area rumah kita harus mengenakan hijab kita. Walaupun hanya sebatas ngepel atau membersihkan area pelataran. Ya, kecuali jika rumah kita tertutup rapat, maka beda hukumnya. Kalau terbuka, maka tetap wajib menggunakan hijab. Kemudian dibawakan ucapan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Yaqulu ta'ala dzikruhu. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi penyebutannya mengatakan, lam yakun lil mu'minin billahi wa rasulih wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu fi anfusihim qada'an an yatakhayyaru min amrihim ghaira alladhi qada fihim wa yukhalifu amra Allah wa amra rasulih wa qada'ahuma faya'suhuma, yang artinya tidak dibolehkan bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, demikian pula seorang mukminah, apabila Allah sudah menetapkan sebuah perkara, demikian pula Rasulnya, terkait dengan diri mereka, ya, qadaan, sebuah ketentuan dan keputusan, tidak boleh mereka memiliki pilihan yang lain, pilihan yang kedua selain yang sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulullah alaihi salatu wassalam.
Dan tidak dibenarkan bagi seorang mukmin dan mukminah untuk menyelisihi dan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dengan meninggalkan putusan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fima amara aw nahaya faqad dhalla dhalalan mubina." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam bentuk apa? Memiliki pilihan lain, mengambil pilihan lain, meninggalkan pilihan Allah dan Rasulnya, meninggalkan perintah Allah, meninggalkan putusan Allah dan Rasulnya, lebih mengutamakan kepada pendapat yang lain, putusan yang lain. Maka apa kata Allah? Faqad dhalla dhalalan mubina. Maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat sangat jauh. Ini menunjukkan kepada kita wajibnya kita berada di dalam syariat Islam bagaimanapun keadaan kita. Karena tidaklah syariat Islam itu melainkan ketetapan dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jika kita berpindah kepada yang lain walaupun hanya satu perkara, maka dalam hal ini kata Allah, faqad dhalla dhalalan mubina. Kita telah tersesat dengan kesesatan yang amat sangatnya nyata. Kemudian ayat yang ke-10 dibawakan dari surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan apa-apa yang didatangkan kepada kalian oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah dari kalian mengerjakannya, maka berhentilah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab. Sesungguhnya Allah amat keras siksanya. Ayat yang mulia ini sebagaimana kita singgung di muka, dijadikan sebagai dalil yang ke-10 yang melandasi wajibnya mentaati dan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan dari sisi mantuqul ayat, tekstual ayat ini sangat tegas sekali menunjukkan kewajiban. Apalagi tatkala dikatakan fakhudhuh dalam bentuk amr yang menunjukkan wajibnya kita melakukan. Wajibnya mengambil, menerapkan, menegakkan dan juga mengamalkan apa yang menjadi perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula sebaliknya. Makanya di dalam hadis yang lain, wa huwa sahih, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintah dengan sesuatu apapun, maka jalankan, amalkan, lakukan semaksimal kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dan apapun yang aku larang kalian dari melakukannya, maka tinggalkan, jauhi itu semuanya. Dan ini sebagai bentuk penafsiran dari ayat tadi, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian dikatakan di sini, ai mahma amarakum bihi faf'alu wa mahma nahakum anhu fajtanibuh fa innahu innama ya'muru bil khairin wa innama yanha 'an syarrin. Qalahu Ibnu Katsir.
Maksud dari ayat di atas adalah apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kalian untuk melakukannya, faf'alu, maka lakukan, jalankan, tegakkan. Wa mahma nahakum anhu fajtanibuh, dan apapun yang dilarang dari kalian melakukannya, maka tinggalkan, jauhi perkara tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, fa innahu innama ya'muru bi khair wa innama yanha 'an syarr. Karena sesungguhnya Rasulullah tidaklah dia memerintah kecuali kepada kebaikan, dan tidaklah dia melarang kecuali dari kejelekan dan keburukan. Ini yang harus kita tanamkan dengan kuat dalam benak hati kita. Setiap perintah yang diwajibkan kepada kita melakukannya, kita harus meyakini ini pasti baik. Walaupun akal kita belum sampai, walaupun barangkali diri kita ini menolaknya, kok seperti ini, kok begini, ya, karena kita di dalam beriman dituntut ketundukan dan kepatuhan, bukan dituntut untuk sesuai dengan akal kita. Kalau sesuai kita jalankan, kalau tidak kita tinggalkan. Tidak diterima tidaknya oleh akal ini, selama itu perintah, maka iman yang berbicara, harus tunduk, harus patuh. Kita bisa melihat bagaimana mereka, para sahabat, dalam masalah hadis lalat. Belum sampai ilmu medis, ya, ilmu kedokteran pada saat itu. Akan tapi tatkala Rasulullah menjelaskan kepada mereka, ya, apabila ada seekor lalat masuk dalam bejana mereka, tempat minum mereka, hendaknya dimasukkan sekalian lalat itu. Terus diapain Ustaz? Diminum. Apa yang diminum? Airnya. Kalau kita mau minum, perlu kita ketahui, ya, pada zaman itu air adalah sesuatu yang amat sangat mahal, langka. Seorang ingin dapat air, dia harus bersusah payah mencari dan mendapatkannya setengah mati. Nah, apabila ada sebuah minuman yang berada di sebuah gelas atau cangkir, pada saat itu ketika ada lalat yang masuk, dan pas lalat masuk itu dengan salah satu sayap yang terdapat bakterinya, ketika Rasulullah melihat akan butuhnya mereka terhadap minuman itu, apabila ini langsung dibuang, maka ini menjadi hal yang amat merugikan bagi mereka, mengingat begitu mahalnya yang namanya air. Maka diberikan sebuah solusi. Jika memang mau minum bekas apa yang telah masuk lalat itu, maka sebelum diminum celupkan lalat itu sampai kena sayap yang satunya. Setelah itu buang lalat, sehingga minuman ini kembali steril, baru diminum. Para sahabat belum masuk dalam hal ini. Akan tetapi karena iman yang berbicara, iman yang memerintah mereka untuk sam'an wa ta'atan, mereka melakukannya, mencelupkan betul, habis itu dibuang lalatnya. Nah, kita pun harus demikian, ya. Artinya apa? Iman yang harus kita utamakan, bukan akal kita. Beda dengan mereka, orang-orang liberal yang sudah terkena filsafat dan juga ilmu kalam. Mereka mengutamakan akal mereka, mendewakan akal mereka daripada nas. Berapa banyak nas-nas syar'i, baik ayat maupun hadis, dipelintir, ditahrif, ditakwil sesuai dengan hawa nafsu mereka. Banyak. Dan itulah keimanan orang-orang munafik, bukan keimanan para sahabat. Kalau keimanan para sahabat itu kita tegakkan dalam diri kita,
niscaya kita akan mendapatkan hidayah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka, sebagaimana ayat ini turun kepada mereka orang-orang munafik, beriman kepada kamu wahai Muhammad sebagaimana keimanan para sahabat, niscaya mereka mendapatkan hidayah. Jadi apapun yang diperintah oleh Rasulullah SAW, kita harus meyakini itu adalah baik. Kenapa? Karena tidaklah yang diperintah oleh Rasulullah kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini Allah Maha Tahu. Maha Tahu terhadap apa yang menjadi baik bagi urusan hambanya. Dan sekali-kali Allah tidak menzalimi hambanya. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, ya, aku telah mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku jadikan itu haram, ya, kezaliman yakni pada kalian semua. Fala tadzalamu. Oleh karena itu janganlah kalian sekali-kali saling berbuat zalim antara satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu kita yakini pasti jelek, pasti buruk. Ada? Baik. Sebentar saya tutup ya. Biar enak, masuk langsung di-cut, potong gitu. Sampai lupa saya. Ya. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, maka kita harus meyakini itu adalah apa? Jelek, buruk, sekalipun nantinya itu akan dijadikan indah dan dihias-hiasi oleh syaitan, baik syaitanul ins maupun syaitanul jin. Rasulullah melarang kita untuk berdoa kepada ahli kubur. Larangan. Dan kita yakin itu adalah jelek, buruk. Akan tapi yang namanya musuh Allah tidak diam begitu saja. Akan menghias-hiasinya, akan menjadikan label yang menarik. Supaya apa? Didatangi oleh orang-orang Islam yang akhirnya mereka melakukan kesyirikan dan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira sampai di sini. Allah taala a'lam bissawab, dan kita tutup ya kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.